Salah satu laptop yang paling enak, paling rekomen buat kerja. Yes, kita tahu semua laptop juga enak-enak aja buat dipakai kerja. Tapi kalau misalkan ada kasta-kastanya, nah ini boleh dibilang ada di kasta teratas, Lenovo Yoga 9i. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau beli laptop ini kita dapetin pouch yang cukup premium ya, lumayan ya buat nyimpennya. Bahannya fabric dengan sedikit kulit artifisial. Buka tutupnya pakai sistem magnet dan ada tempat buat naruh stylus pennya juga. Yes, karena di paket penjualannya kita bakal dapetin stylus pennya. Mantap. Dari desain dia pakai pinggiran dan sudut yang membulat. Jujur yang begini lebih enak buat dipegang dan dibawa-bawa, nggak kerasa tajam gitu. Of course desain backdoornya gua suka karena simple banget, kelihatan clean tapi tetap punya kesan yang premium. Terus build quality-nya ini juga beda karena laptop ini pakai aerospace aluminium, makanya pas dipegang kita pasti tahu ya kalau material laptop ini premium banget dan laptop ini juga strong banget, udah tersertifikasi standar militer 810H. Bukan cuma kerasa mewah, cuttingan laptop ini juga rapi banget, kelihatan dari sudut-sudutnya yang rapi karena laptop ini dia pakai proses 10 cutting CNC yang artinya bodinya ini langsung di stamping jadi bentuknya seperti ini tanpa ada proses penggabungan. Yang gua pegang ini punya warna yang Lenovo nyebutnya itu oatmeal, ada lagi warna storm gray, tapi menurut gua oatmeal ini punya kesan yang paling premium. Hinge-nya bisa dilipat sampai 360 derajat dan hinge-nya ini juga ada speakernya yang bikin posisinya jadi front facing speaker gitu. Oke, kita lihat sekelilingnya. Di kiri ada satu USB A 3.1 Gen 2 dan satu USB C 3.1 Gen 2 yang support DisplayPort dan power delivery. Di kanan ada dua USB Thunderbolt 4 yang support DisplayPort, power delivery, dan ada satu combo jack audio. Buat layarnya, bezelnya ini udah cukup tipis ya, udah enak lah buat dipandang. Paling bagian dagunya aja yang agak tebal sendiri. BTW, laptop ini enteng banget buat seukurannya, cuma 1,4 kg dan tebelnya pas dilipat juga cuma 15 mm yang bikin gampang banget buat dibawa-bawa, nggak bikin bahu kita sakit ya kalau kita taruh di dalam tas. Jeroannya pakai Intel Evo platform powered by Intel Core i7 processor. Konfigurasinya punya 4 performance core 2,2 GHz yang bisa diboost up to 5 GHz dan 8 efficient core 1,6 GHz yang bisa diboost up to 3,7 GHz dengan daya maksimal 64 watt yang ditandemin GPU Intel Iris Xe Graphics. RAM-nya ini 16 GB LPDDR5 5200 yang udah disolder. Sayangnya nggak bisa di-upgrade. Untuk storage 1 TB SSD M2 2280 yang bisa di-upgrade karena laptop ini totalnya punya 4 slot SSD. Untuk konektivitas dia ada Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. OS-nya Windows 11 Home Single Language Edition dan udah bundling Microsoft Office Home and Student 2021. Nah, ini gue juga udah coba benchmark buat ngukur performanya. Di Geekbench 6 dapat skor single core 2588 dan 11828 untuk multicore-nya. Terus Cinebench 2024 dapat skor 9876 buat single core dan 1874 buat multicore. Lanjut divisi Max 10 berhasil dapatin skor overall di 5860 poin. Nah, untuk cooling sistemnya dia udah pakai dual fan system yang bisa dibilang nih hening banget bahkan di mode performance sekalipun. Thermalnya pakai ProGrade Shin-Etsu 7958 thermal grease yang cukup berhasil buat jagain suhu laptop ini tetap stabil. Buat main game, nah gua juga cobain main Dota 2, resolusinya gua turunin ke 1200 pixel dengan settingan best looking. Game ini bisa terbilang nyaman, gua dapetin sekitar 40-50 fps. Frame dropnya paling sesekali 2 kali ya, masih di atas 30 fps lah. Jadi experience mainnya overall nih masih nyaman banget. Lanjut ke layarnya, dia udah pakai panel OLED 14 inch dari Samsung, support 10 multi-point touchscreen, resolusinya tinggi banget 3840 x 2400 pixel, tapi refresh rate sayangnya masih 60 Hz. Nah, untuk warnanya punya rasio kontras 1 juta banding 1 dan 100% DCI-P3 serta 125% sRGB. Peak brightness-nya di 400 nits di mode biasa atau 600 nits di mode HDR. Sudah tersertifikasi VESA Display HDR 500 to Friendline Low Blue Light dan respon time-nya ini 1 millisecond. Layarnya ini punya gambar yang tajam ya, kontras yang tinggi dan natural, buat warnanya juga termasuk akurat, ya agak oversaturate dikit aja. Dynamic range-nya juga luas, apalagi ini resolusinya juga kan tinggi ya, jadi bakal puas banget dipakai nonton ya. Playback HDR-nya ini termasuk lengkap ya, kita bisa pakai di YouTube dan kalau di Netflix juga support Dolby Vision dan
Dolby Atmos juga. Warna hitamnya nih pekat, skin tone-nya juga akurat dan detail banget sampai film grain-nya itu kelihatan jelas. Yang paling gua suka itu speakernya. Ini racikan Bauer & Wilkin Boss, brand audio yang sangat premium. Konfigurasinya ada 2 tweeter 2 watt di bagian hinge, yes, makanya hinge-nya berlubang gitu, ditambah 2 woofer 3 watt di bagian samping kiri dan kanan laptop. Hasilnya speakernya ini ajib karena letaknya ada di depan dan di samping, bisa ngasih efek 3D surround yang sangat baik pas nonton Netflix. Buat denger lagu juga bisa ngasih kualitas audio yang mantap, separasinya kerasa banget, sound stage-nya luas dan detailnya itu rich. Suara akustik dan simbalnya masih kedengeran dengan sangat jelas, salah satu speaker laptop terbaik sih ini. FYI, laptop ini juga udah bundling Lenovo Precision Pen 2 nih ya, yang punya 4096 pressure level dan tilt detection. Pennya ini bisa dicas dengan USB Type-C di bagian atasnya. Terus nih yang jarang ada di laptop lainnya, di sini ada 2 biometric Windows, face unlock dan fingerprint yang sensornya ada di bagian bawah kanan. Keduanya punya speed unlock yang cepat. Nah, untuk hinge-nya ini bisa dilipat kan ya sampai 360 derajat. Kita jadi bisa pakai laptop ini dengan 3 mode laptop biasa, mode handstand dan mode tablet yang enak buat presentasi atau edit foto di Adobe Photoshop. Touchpad-nya juga terbilang besar untuk laptop 14 inci dan salah satu touchpad terbaik yang pernah gue coba untuk Windows ya. Pertama dia responsif, kedua dia akurat, ketiga pasti pegang. Ini kerasa premium dan terakhir tombolnya ini clicky dan empuk. Keyboardnya juga nggak kalah enak ya, dipakai ngetik tuh rasanya oke banget. Gua jarang typo. Di sisi kanan ada tombol khusus untuk ganti mode performance, untuk background blur, sound profile, dan switch dark atau light mode. Yes, karena ini masih laptop keluaran tahun lalu ya, tahun kemarin. Nah di sini jadi belum ada tombol khusus untuk buka Microsoft Copilot. Meski begitu, performa buat pakai Copilotnya sendiri masih terbilang cukup cepat ya. Respon time-nya nggak kalah sama laptop keluaran terbaru tahun ini. Untuk kameranya dia punya resolusi 2 megapiksel, jadi bisa ngasih kita resolusi Full HD buat meeting online. Kualitasnya cakep, kita bisa atur exposure dan brightness-nya di aplikasi Lenovo Vantage, dan ada juga fitur background blur yang dikasih tombol shortcut khusus juga nih, jadi lebih gampang ya buat diakses, adanya di sebelah kanan laptop tadi. Buat meeting online, laptop ini juga punya 2-array microphone yang punya fitur noise cancelling yang kita bisa aktifin di aplikasi Lenovo Vantage. Salah satu yang bikin gua masih cinta sama laptop ini, dia juga ngasih fitur yang lengkap buat kita pakai kerja lah pokoknya. Dan laptop ini juga enak banget dipakai buat edit foto berkat Lenovo Precision Pen 2 yang enak banget, jadi buat kayak ngalusin kulit wajah, ngedodging, burning, atau mau ilangin objek jadi lebih gampang. Apalagi dia support 4096 pressure level yang kerasa berguna banget dipakai di Photoshop. Di menu advance di Lenovo Vantage ini juga ada beberapa fitur lagi kayak zero touch login yang bikin laptop ini wake secara otomatis pas kita ada di dekat laptopnya. Wih, canggih ya. Ada juga zero touch lock buat otomatis ngelock laptop ini pas kita keluar, kita ninggalin laptop ini. Ada juga fitur super resolution buat ningkatin ketajaman layarnya yang lumayan membantu buat bikin gambarnya jadi lebih tajam. Nah sekarang untuk batok casannya ini punya daya maksimal 100 watt dengan fitur rapid charge yang harus kita aktifin terlebih dulu di aplikasi Lenovo Vantage. Di mode performance ini baterainya berkurang 78% dalam waktu 4 jam. Dan bisa lebih irit lagi kalau kita pakai mode yang lain. Oke, jadi kesimpulannya walaupun ini adalah laptop keluaran tahun lalu, tapi menurut gue ini masih sukses ngasih experience yang mantep banget, terbaik buat dipakai kerja dengan harga yang tentunya udah turun ya dibanding tahun lalu. Gue rasa teman-teman di sini wajib ngelirik laptop ini kalau nyari laptop kerja yang nggak cuma kenceng, tapi juga ini premium banget.